Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ahmad Nur SPI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Bapak Ibu wali murid, orang tua yang melahirkan ya diberi keselamatan, kesehatan. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di depan sebagai orang tua yang mendidik dan mengajar, yang mengarahkan. Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sebagai orang tua, dua orang tua dalam mendidik dan mengajar itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Kita yakin pasti lurus terus jalannya, karena beliau adalah suri teladan kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah sudi hadir dalam undangan kami yang tujuannya adalah untuk anak-anak kami, bukan anak-anak Ibu ya, tapi anak-anak kami. Dan hari ini mohon izin panitia, mungkin saya berdiri ya, biasanya canggung kalau ya, oke. Ya, untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu, di sini alhamdulillah kita akan dialog, satu komunikasi bahasa kerennya tadi ya. Itu untuk menyatukan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu love ya. Ya, hati itu ada di mana Ibu? Di diri kita, diri anak kita. Kita ingin menyatukan. Bapak Ibu, kalau hati itu kita pisah Bapak Ibu. Gambarannya apa? Telinga. Kalau telinga, dua telinga itu kita gabungkan, jadinya apa Bapak Ibu? Hati. Kalau kita lihat hati, gambarannya indah, senang, sukses ya. Gambarannya semacam itu. Nah, bisa lihat ini hasil data rencana karir yang memilih kuliah. Yang memilih kuliah ada 77%. Untuk yang mengisi Google Form yang sudah saya berikan di kelas 12.1 ada 34 siswa. Di kelas 12.2 terdapat 24 siswa dan kelas 12.3 ada 35 siswa. Lalu yang memilih kuliah untuk di kelas 12.1 terdapat 26 siswa, kelas 12.2 ada 18 siswa dan kelas 12.3 terdapat 29 siswa. Jadi untuk total keseluruhan yang memilih untuk berkuliah ada 75 siswa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di lembaran yang sudah ada, lihat di situ anaknya memilih jurusan apa, untuk universitasnya di mana. Dan untuk hasil yang sudah didapatkan itu beberapa anak ada yang memilih di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris atau UINSI dan ada yang memilih di Unmul. Nah, ini diagram yang memilih TNI dan Polri ini sekitar 33%. Nah, untuk yang mengikuti pelatihan ada 58%. Mengikuti pelatihan untuk memasuki perusahaan itu mengambil sertifikat langsung. Nah, lanjut.
Untuk peringkatan siswa eligible 5 yang berjumlah mata pelajarannya 4 bagian. Jadi hasil dari hasil dari ulangan kelas 1 sampai kelas 12 itu direkap. Jadi bisa mengikuti pemeringkatan eligible atau tidak. Jadi nilai dari semester 1 sampai semester 5. Seperti itu. Nah, untuk jalur masuk perguruan tinggi di sini Bapak Ibu ada 2 kategori atau 2 bagian. Yang pertama itu dari Kemendikbud dan Kemenak. Untuk jalurnya atau mengikutinya ada yang jalur SNBP itu menggunakan nilai yang sudah saya jelaskan tadi, diseleksi berdasarkan nilai eligible dari semester 1 sampai semester 5. Ditentukan dari PTN-nya masing-masing. Nggak jauh kemana, hanya beda penyebutannya saja. Tapi untuk mengikuti seleksinya sama. Yang pertama berdasarkan nilai, yang kedua hasil tes, dan yang ketiga ditentukan dari PTN-nya masing-masing. Tentu saja pengumuman kuota sekolah. Yang kedua registrasi akun. Kita harus membuat akun siswa yang ingin mendaftar. Biasanya itu menggunakan akun email. Dan yang ketiga berdasarkan Bu Kiki, bisa mungkin dibagikan yang programnya Bu Kiki. Minta tolong. Jadi ada beberapa agenda yang sudah kami rencanakan untuk anak-anak kita di kelas 12 sebelum mereka keluar dari sini. Mudah-mudahan mereka keluar membawa banyak ilmu, Bapak Ibu. Itu harapan kami. Jadi berdasarkan kalender pendidikan dari Dinas Provinsi, dari kemudian kalender pendidikan yang sudah kami susun sendiri di SMA Islam Ulumuddin, maka kami mengkondisikan dengan membuat pelaksanaan beberapa kegiatan untuk anak kelas 12. Yang pertama itu, poin pertama ada asesmen bakat minat. Bakat minat di sini. Minat bakat. ABM, ini yang terbaru. Anaknya sendiri belum tahu, Bapak Ibu. Anaknya sendiri belum tahu. Ya, jadi baru kemarin di hari Jumat ya. Di hari Jumat guru DK sama proktor teknisi itu mengikuti pelatihan di Samarinda. Langsung diminta data anak-anak kelas 12 untuk dilakukan asesmen bakat minat di tanggal 5 sampai 6. Ya, harapan kami nanti kan ini di awal November Bu ya, ada perpulangan. Nah, kami mohon jangan nambah hari Bu di rumah ya, karena ini mereka ada kegiatan asesmen selama 2 hari, ada 3 sesi dari pagi sampai sore kegiatannya. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan di sini kalau habis perpulangan. Itu biasanya nambah 1 sampai 2 hari di rumah baru balik. Ya, jadi itu harapan kami kelas 12 nanti semuanya sehat, mereka bisa mengikuti asesmen bakat minat. Ya, kemudian agenda yang kedua untuk kelas 12 ini akan segera berjalan di November nanti. Itu ada beberapa pembekalan dari pondok, dari ustadznya, mengenai apa-apa yang harus mereka pahami sebelum mereka keluar dari SMA, dari pondok, untuk bisa beradaptasi di lingkungan luar, di masyarakat. Jadi itu ada khusus yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Itu ada 2 tahapan, mulai di November sampai Februari. Kemudian di 12 sampai 17 Mei itu mereka sudah selesai asesmen akhir sekolah, Bapak Ibu, yang di poin 8. Kembali ke sini itu menjelang mereka nanti wisuda,
itu 2 minggu sebelum wisuda mereka sudah kembali, karena 1 minggunya itu akan ada lagi pembekalan khusus mulai dari pagi sampai sorenya 1 mingguan. Kemudian setelah itu persiapan untuk mereka pelepasan atau wisudanya. Kemudian murid atau santriwati kelas 12. Kemudian tugas yang diberikan itu adalah tidak mudah, karena saya harus mendengarkan apa keinginan dari sekolah, apa keinginan dari bapak ibu gurunya, kemudian apa keinginan orang tua, dan apa keinginan dari muridnya. Jadi beban kami tidak gampang Ibu untuk mendengarkan semua yang kata tadi kepala sekolah. Kita punya telinga harus didengarkan, karena telinga kalau digabungkan akan menjadi sebuah hati. Nah itulah yang kita coba untuk merangkai kegiatan ini setiap tahunnya. Sebelum memulai kegiatan kelas 12 itu ada agenda sosialisasi. Harapannya ada komunikasi yang baik, yang positif antara semua pihak yang saya sebutkan tadi. Yang kedua mungkin minta maaf juga Abuya selaku yayasan di sini tidak bisa hadir karena posisi beliau masih ada di luar daerah. Jadi kami di sini mengenai kegiatan pun beliau sudah memberikan izinnya, karena memang hal yang penting untuk orang tua mengetahui ke depannya itu bagaimana langkah kita bersama. Nah dasar-dasar yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru BK-nya dan wakaf kurikulum, itu merupakan tonggak untuk kita bersama hari ini membuat kesepakatan langkah bersama. Tapi anak kita di sini yang dari SMA ini langkahnya lebih jauh, karena SMA ini sudah sangat berbeda tingkatannya. Yang tadi dijelaskan oleh ibu guru BK-nya bahwa banyak sekali kegiatan yang di depan itu kita tidak tahu apakah itu memang keinginan kita, apakah itu keinginan anak kita atau keinginan orang lain, bukan anaknya sendiri. Pada kesempatan ini sebenarnya saya menginginkan adalah dari seluruh santriwati terutama yang ada di pondok itu ikut duduk bersama di belakang sana. Tapi kelihatannya tidak begitu banyak yang ada di sini. Kenapa? Karena semua kita di sini juga ada yang mereka belum tahu tadi. Ya ternyata ada perubahan dari yang lama dengan yang sekarang.